Apakah di sini ada yang tidak tahu sendal? Kayaknya mustahil sih. Pasti semua orang tahu sendal, sekalipun dia tidak bisa menggunakannya ataupun tidak dapat menggunakannya. Bahkan gak sedikit orang-orang yang mengoleksinya, seperti sendal jepit, sendal gunung, sendal hotel, sendal masjid, bahkan sendal tetangga. Tapi ada yang tahu nggak sejarah cerita histori-histori dari sendal? Kayaknya masih banyak belum tahu deh. Bahkan saya juga tidak tahu sebelum membuat video ini. Yuk, mari sama-sama kita telusurin jejak histori dari sendal. Nggak diketahui pastinya sendal sudah ada pada masa apa. Namun, menurut penelitian, dipercaya sendal sudah ada pada masa prasejarah. Manusia pada masa itu menyadari perlunya melindungi kaki mereka dari tanah. Dengan sebuah kreativitas, mereka menciptakan sebuah sendal sederhana dari daun, ranting, bahkan dari kulit binatang, hingga berkembang dan terus berkembang sampai masa kini. Dalam catatan sejarah, sendal mulai mengalami perkembangan pada masa peradaban kuno. Dari banyaknya peradaban kuno, sejarah mencatat ada beberapa peradaban kuno yang andil dalam perkembangan sendal. Dalam peradaban Mesir kuno, sendal dibuat menggunakan jerami, kulit kambing, atau serat papirus sebagai bahan untuk membuat sendal. Dalam peradaban Yunani kuno, sendal terbuat dari kulit dan memiliki tali yang melilit di sekitar pergelangan kaki atau di atas jari kaki. Pada peradaban Romawi kuno, sendal banyak mengadopsi unsur dari desain budaya Yunani, tetapi sendal Romawi lebih fungsional dan kokoh. Siapa sangka, terlepas dari penyajian makanan yang nyentrik dari orang-orang India masa kini, India juga berperan dalam perkembangan sendal. Di peradaban India kuno ini, sendal seringkali terbuat dari bahan-bahan seperti kayu, kain, ataupun kulit. Di peradaban Tiongkok kuno, sendal biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti sutra dan kayu, dan seringkali dihiasi dengan ukiran dan ornamen. Ada beberapa fakta menarik dalam perkembangan sendal di masa ini. Di peradaban Mesir kuno, sendal digunakan oleh Firaun, raja, ratu, dan para bangsawan. Untuk masyarakat biasa, mereka tidak menggunakan sendal. Sementara pada peradaban Yunani kuno, sendal dapat dipakai oleh semua kalangan dan menjadi pakaian sehari-hari mereka. Untuk Romawi kuno, hampir sama seperti Mesir kuno, sendal merupakan cerminan status sosial dan ada beberapa sendal yang hanya boleh digunakan oleh orang-orang tertentu. Dan begitu juga dengan peradaban Tiongkok kuno. Sendal kebanyakan digunakan oleh kalangan bangsawan dan kaum elit karena pembuatan sendal dari material mahal seperti sutra. Hal yang paling unik ada pada India kuno. Sendal dianggap suci dan hanya digunakan dalam upacara keagamaan. Mereka menggunakan sendal terbuka yang disebut paduka. Mari kita beranjak ke perkembangan sendal di era modern. Pada awal abad ke-20, sendal tetap tampil sederhana dengan desain klasik, terbuat dari bahan kulit dan kanvas. Sendal menjadi pilihan sehari-hari di tengah kehidupan perkotaan. Lalu selama Perang Dunia, inovasi pun muncul. Sendal dibuat dengan sol karet dan desain praktis, memenuhi kebutuhan tentara perang. Desain sandal menjadi lebih fungsional dan lebih nyaman saat digunakan. Berlanjut pada masa kini, sendal banyak terbuat dari bahan karet. Tidak hanya sebagai alas kaki, tetapi juga sebagai style. Desain yang modis dipadukan dengan teknologi tinggi menciptakan pengalaman yang seimbang antara kenyamanan dan gaya. Tren pada masa kini juga mengarah pada kesadaran lingkungan. Bahan harus dapat didaur ulang dan ramah lingkungan menjadi yang utama, serta dengan karbon yang lebih rendah. Nah, itulah sejarah singkat dari perkembangan sendal. Kalau kalian mau revisi, karena ada kesalahan, mau nanya, mau menambah yang nggak ada di video, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bye.